Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Hidayat Iksan, dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi, serta membuat tanggapan resensi dari buku yang telah dibaca saudara. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan video kali ini, saya ingin bertanya, apa sih yang membedakan antara kedua jenis buku tersebut? Lalu jika memang berbeda, apa perbedaan dalam unsur kedua jenis buku tersebut? Serta bagaimana langkah-langkah dalam menyusun tanggapan resensi buku? Sebelum masuk ke dalam dalam dua poin terakhir, saudara harus tahu rangkaian tentang video pembelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa hiasan atau konotatif, jadi pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Contoh dari buku fiksi yaitu ada cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan lain sebagainya. Non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian yang sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Jadi pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku tersebut. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Contoh dari buku non-fiksi antara lain dapat berupa laporan ilmiah, buku pelajaran, ensiklopedia, biografi, jurnal, esai, opini, pidato, dan sebagainya. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi secara garis besar dapat dilihat dari buku fiksi itu ceritanya buatan, lalu bersifat imajinatif, bahasanya hiasan, sementara perbedaan dengan buku non-fiksi itu berdasarkan data atau kisah nyata, informatif, dan bahasanya lugas. Seperti yang sudah dijelaskan, unsur-unsur buku fiksi secara keseluruhan meliputi cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema, cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Sementara unsur-unsur yang terdapat dalam buku non-fiksi meliputi cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Setelah saudara mengetahui unsur-unsur pembeda antara kedua jenis buku, selanjutnya simak bagaimana menyusun tanggapan terhadap resensi buku. Yang pertama, itu ada jenis buku. Langkah pertama adalah menentukan jenis buku, apakah itu bentuknya roman, novel, biografi, atau yang lainnya. Selain itu, presentator menyebutkan juga buku itu termasuk buku fiksi atau non-fiksi. Kedua, keaslian ide. Langkah kedua yaitu menemukan keaslian ide. Buku itu apakah benar-benar merupakan karya asli dari pengarangnya atau hanya merupakan jiplakan dari buku yang lain yang pernah terbit. Ketiga, bentuknya.
Selalu memperhatikan bentuk buku, bagaimana mengenai bentuk atau format dari buku itu. Apakah bentuknya kertas, ilustrasi cover, jenis huruf yang dipakai, dan sebagainya. Dan keempat, isi dan bahasa. Dilihat dari segi isi, presentator perlu memperhatikan unsur-unsur intrinsiknya, yaitu tentang tema, alur, perwatakan, sudut pandang, dan sebagainya. Bahasa dalam buku itu dapat ditinjau dari segi struktur kalimat, gaya bahasa atau style, ungkapan, dan lain-lain. Apakah bahasa yang digunakan memakai bahasa sehari-hari yang segar, tidak menjemukan, mudah dimengerti oleh pembaca, dan sebagainya. Mudah dipahami atau sukar diterima pembaca. Pengujian materi dapat mendapat perhatian juga dari presentator. Simpulan, itu langkah terakhir adalah simpulan. Seorang penulis resensi harus dapat menyimpulkan apakah buku itu baik dan perlu dibaca atau tidak. Dalam menulis sebuah simpulan tidak boleh sembarangan, karena ada langkah-langkah strategis yang harus disiapkan, seperti menulis data buku yang dibaca, lalu menulis ikhtisar isi buku, lalu mendaftarkan butir-butir yang merupakan kelebihan dan kekurangan buku, menuliskan pendapat pribadi sebagai tanggapan atau isi buku, dan memadukan ikhtisar dan tanggapan pribadi ke dalam tulisan yang utuh. Baik saudara, itulah perbedaan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Pada hakikatnya, buku bacaan memiliki dua jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Keduanya merupakan buku jenis bacaan, tetapi dalam perkembangannya, buku fiksi merupakan cerita imajinatif atau khayalan di dalamnya. Sementara buku non-fiksi lebih memuat tentang informatif berdasarkan kisah nyata dan bahasanya yang dipakai Lukas Baku. Sekian pembahasan mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.